Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Kita bisa kembali lagi untuk kita beribadah bersama-sama, walaupun saat ini kita masih dalam keadaan ibadah online, tapi kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan kesehatan dan Tuhan masih percayakan apa saja kepada kita. Baik, sebelum kita akan masuk dalam doa, kita sama-sama mengangkat sebuah lagu. Ku tak tahu akan hari
sehingga kami boleh tetap tenang di dalam Engkau, kami tetap boleh bersuka cita, dan hati kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera. Saat ini Tuhan, kami mau berfokus hati dan pikiran kami untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk agar setiap apa yang boleh kami lakukan hari ini Tuhan, itu boleh berkenan di hadirat Tuhan. Kami mau memuji, mau menyembah nama Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan.
Mari satukan hati kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan Yesus yang baik dan selalu baik dan sungguh amat baik di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami kembali menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mari Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan segenap sidang jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, orang-orang dewasa, sampai kepada orang-orang tua. Kami segenap sidang jemaat GSCA Cimahi, kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Mari Tuhan, kami mohon anugerah belas kasih Tuhan, tutupan bungkus kuat kuasa darah-Mu yang kudus atas kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu. Kiranya Tuhan akan menolong, menjaga dan melindungi kami dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh tetap sehat dan menjalani kehidupan kami, aktivitas kami setiap hari. Kami boleh tetap hidup menjadi berkat, kami boleh tetap hidup menjadi saksi Tuhan, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau menolong kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau terus memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau terus menolong kami untuk kami boleh tetap mampu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali menyerahkan segenap sidang jemaat-Mu dalam setiap kebutuhan, kerinduan dan pergumulan. Engkau Allah yang Maha Tahu, dan biarlah Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Karena itu biarlah kami boleh tetap taat dan setia, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang tidak terlambat itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan buat gereja sidang jemaat Allah Cimahi, yang dimana kami boleh berjemaat. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GSCA Cimahi, dari Bapak Ibu Gembala Sidang, staf pastoral, hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta yang membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di GSCA Cimahi, para Bapak Ibu diaken, demikian juga semua pengerja yang terlibat di dalam pelayanan di GSCA Cimahi. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami, memberikan urapan kuasa Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami semua, dan satukan kami di dalam kasih-Mu, satukan kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bekerja dengan sama dengan indah di dalam Tuhan, dan semua yang kami kerjakan di dalam pelayanan itu boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menghasilkan jiwa-jiwa untuk dimenangkan di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga buat kota Cimahi. Tuhan akan memberkati, memberikan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran, ketenteraman buat kota Cimahi. Engkau memberkati juga pemerintahan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan akan menolong Bapak Presiden Jokowi secara khusus sebagai pemimpin tertinggi di dalam bangsa ini. Kiranya hikmat bijaksana, hikmat akal budi Tuhan akan taruhkan atas kehidupan Bapak Jokowi untuk boleh mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam negeri ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur bila dalam minggu ini kami boleh memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan akan menolong dan memberkati bangsa ini. Biarlah bangsa ini boleh sungguh-sungguh dibebaskan dari penjajahan. Kami rindu ada banyak jiwa yang boleh sungguh-sungguh dibebaskan dari penjajahan dosa. Ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan di dalam bangsa ini. Tuhan akan memberkati bangsa ini. Tuhan akan menolong bangsa ini dalam setiap persoalan yang harus dihadapi. Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam bangsa ini untuk boleh bangkit dan menjadi terang buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah bersama-sama berdoa syafaat. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
Pendeta Filipus Mantun. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya pada kebaktian online pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Orang yang Merdeka. Mari kita membaca natsnya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36 yang berbunyi demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 hari lagi kita akan merayakan 76 tahun berdirinya negara Republik Indonesia merdeka. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menjadi orang-orang merdeka di negara yang merdeka. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Tapi ada satu pertanyaan mendasar kepada saudara-saudara yang saya perlu pertanyakan. Secara rohani, sudahkah saudara merdeka dari perhambaan dosa? Jika sudah, hiduplah sebagai hamba kebenaran. Tetapi jika belum, saudara membutuhkan seorang juru selamat yang dapat membebaskan diri saudara dari cengkraman kuasa dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Dan saudara membutuhkan seorang yang memiliki kuasa atas dosa dan maut, seorang yang memiliki kuasa atas surga dan neraka. Dalam teks yang kita baca ini, Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran rohani tentang orang yang merdeka. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan dari perhambaan oleh dosa. Menurut perkataan-perkataan Tuhan Yesus, orang yang merdeka adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang merdeka adalah orang yang tetap dalam firman-Nya. Dan kedua, orang yang merdeka adalah orang yang dimerdekakan olehnya. Kita akan membahas dari yang pertama. Bermula dari ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di bait Allah. Datanglah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang licik, berusaha menjatuhkan dia dengan menghadapkan kepadanya perempuan yang kedapatan berzina. Terjadilah ketegangan antara Yesus dengan mereka ini. Setelah berhasil menolong perempuan itu, dia melanjutkan pengajarannya. Dia berkata bahwa dia adalah terang dunia. Dia tidak berasal dari dunia ini, tetapi dari atas, dari Bapa. Bapalah yang mengutusnya ke dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Di antara mereka yang mendengarnya, ada yang percaya kepadanya. Melihat kondisi itu, segera Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang arti kepercayaan. Dia berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saya ulangi, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tuhan Yesus mengajarkan
bahwa orang yang percaya kepadanya memiliki konsekuensi harus tetap hidup di dalam firman-Nya. Tetap dalam firman-Nya berarti terus-menerus belajar firman dan mentaatinya. Dengan belajar firman, orang akan mengetahui kebenaran. Dengan mengetahui kebenaran, orang akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Memang benar bahwa orang yang menyatakan diri mempercayai Tuhan Yesus tidak ada jaminan bahwa dia juga akan taat kepada firman-Nya. Banyak orang yang tertarik pada firman-Nya tetapi tidak terus tinggal dalam firman-Nya. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada sejenis orang yang menerima firman dengan gembira. Tetapi apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Seperti benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Atau seperti benih yang tumbuh di tengah-tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Alkitab mengajarkan bahwa memang ada orang yang percaya sejati dan ada orang yang percayanya palsu. Ada nabi-nabi asli dan ada nabi-nabi palsu. Ada Mesias asli, ada juga Mesias palsu. Dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum disebutkan, sepintas kedua tanaman nampak sama, tetapi sebenarnya yang satu palsu dan yang lain asli. Dikatakan bahwa orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepalsuan kepercayaan seseorang bisa dilihat dari tidak tetapnya mereka dalam firman. Ada orang yang mengundurkan diri dari percaya karena alasan melihat orang Kristen yang munafik. Ada juga yang berhenti percaya karena kecewa kepada pendetanya. Ada juga yang berhenti percaya, mundur dari Tuhan karena mengalami penderitaan. Ada yang mundur dari percaya karena ditarik oleh dunia ini. Ada yang berhenti percaya oleh karena kesibukan. Ada juga yang berhenti percaya karena ditarik oleh pergaulan yang salah. Ada juga yang mundur dari percaya karena pacarnya adalah orang yang tidak percaya. Apapun alasannya, kalau seseorang berhenti percaya, seseorang berhenti hidup dalam firman, ia pasti bukan orang percaya sejati. Orang percaya sejati disebut benar-benar murid Yesus. Murid Yesus pasti belajar firman Tuhan. Murid Yesus pasti memahami kebenaran. Murid Yesus pasti hidup di dalam kebenaran. Dan murid Yesus merdeka oleh kebenaran itu. Menurut konteks kebenaran tentang Tuhan Yesus itu adalah
Yesus adalah terang dunia. Dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang hidupnya tetap di dalam firman-Nya, di dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang merdeka adalah orang yang dimerdekakan oleh Anak Allah. Orang Yahudi yang tidak percaya dengan cepat segera menanggapi perkataan Tuhan Yesus dengan perkataan demikian ini. Kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi yang tidak percaya ini merasa bahwa mereka adalah orang yang merdeka, padahal negaranya pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka tidak sedang dalam perhambaan karena mereka adalah keturunan Abraham. Saudara-saudara, mungkin di musim pandemi ini kita pernah mendengar atau setidak-tidaknya pernah tahu ada orang yang berkata tidak ada pandemi atau tidak ada corona. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mendengar ini, kira-kira seperti itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang tidak percaya itu. Tuhan Yesus menjelaskan maksud dari perhambaan di sini adalah keterikatan, yaitu perbudakan secara rohani sebagai budak dosa atau hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kemerdekaan yang Yesus maksudkan adalah kemerdekaan dari perbudakan oleh dosa. Orang yang berdosa memang dalam hatinya pernah atau ingin berbuat benar, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu berbuat dosa dan berbuat dosa lagi. Berbuat dosa lagi. Itu terjadi karena mereka menjadi hamba dosa, sehingga mereka membutuhkan anak Allah untuk membebaskan mereka dari perhambaan dosa itu. Itulah kebenaran yang mereka harus ketahui. Meskipun mereka keturunan Abraham, umat pilihan Allah, hal itu tidak membuat mereka merdeka dari dosa. Mereka tetap dosa, tetap hamba dosa yang perlu dimerdekakan oleh anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memandang manusia ini bukan dari keturunan, ras, warna kulit, tetapi dari apakah mereka sudah merdeka dari perhambaan dosa atau belum. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan gambaran mengenai status hamba dosa ini dengan perbandingan antara status anak dan status hamba atau budak menurut hukum yang berlaku pada saat itu. Hamba tinggal di dalam rumah, artinya hamba tidak memiliki hak waris. Tetapi anak tinggal di dalam rumah karena anak memiliki hak waris. Rupanya pada zaman itu rumah utama ditinggali oleh anak dan para budak tinggal di tempat lain, yaitu rumah-rumah atau tempat-tempat di sekeliling dari rumah utama. Mereka tidak menempati rumah utama karena mereka bukan hak waris. Dan hamba tidak memiliki hak untuk membebaskan dirinya sendiri dari perhambaan. Tetapi anak bisa membebaskan seorang budak menjadi orang yang merdeka karena dia adalah pewaris. Demikianlah anak Allah
yang memiliki kuasa untuk membebaskan orang berdosa dari perhambaan dosa, karena dia adalah anak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pada ayat terakhir tadi menjelaskan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara, kembali kepada pertanyaan saya di atas. Sudahkah saudara merdeka dari perhambaan dosa? Jika belum, maka saudara membutuhkan Tuhan Yesus Kristus yang dapat memerdekakan saudara dari perhambaan dosa. Tuhan Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa membebaskan saudara dari perhambaan dosa. Datanglah kepadanya dengan rendah hati, mintalah pengampunannya, maka saudara akan menjadi orang yang merdeka. Saudara akan menjadi hamba kebenaran dan memiliki hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan sudah disampaikan. Dan di antara saudara-saudara yang sedang ibadah di rumah yang hatinya terbuka, Tuhan menjamah mereka. Bagi saudara-saudara yang sedang mencari kebenaran, ingin dilepaskan dari dosanya, dari ikatan dosanya, pagi ini Tuhan jamahlah mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka dan bebaskanlah mereka menjadi orang yang merdeka dari dosa. Merdeka dari ikatan dosa, merdeka dari ikatan hidup yang lama dan memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kebenaran firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selesainya ibadah ini, terimalah berkat, rahmat, persekutuan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah damai sejahteranya dan kasih karunia-Nya menyertai Bapak Ibu Saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semua dengan kehidupan yang merdeka, yang bebas dari segala ikatan dosa. Hidup yang diberkati Tuhan, diberkati secara ekonomi, diberkati secara kesehatan, diberkati usaha Bapak Ibu Saudara semua, diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan penyertaan, dan penyertaan Tuhan terjadi dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup saudara dari segala segi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita boleh diberkati dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kita boleh diperdekakan oleh darah Yesus. Baik, Bapak dan Ibu, untuk ibadah online hari ini sudah selesai. Bapak dan Ibu bisa melihat pengumuman yang ada ya setelah ibadah di akhir ibadah ini. Jadi silakan diperhatikan, dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu boleh tetap bersemangat dan bersukacita menghadapi kehidupan yang memang tidak mudah ini. Tapi kita percaya